Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Tuhan, shalom. Nah, kurang keras saudara jawabnya, shalom. Haleluya. Berapa banyak siap dilawat oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau mulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh memanggil Engkau, memanggil namamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa sore hari ini Tuhan. Biar Engkau yang melawat setiap kami. Dan kami berkata segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, semua yang diharapkan hanyalah satu saja. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari naikkan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari sorak-sorai di atas kepala, tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan Tuhan kita maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tangan kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan yang maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Berapa banyak percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu kita percaya, mari sorakkan nama Yesus 3 kali. Setuju saudara ya? Siap-siap sorakkan nama Yesus dengan sekuat tenaga kita. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu.
Tuhan segala Tuhan. Katakan nama, nama di atas segala nama. Oh nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa, oh selama-lamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan kau ya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorai buat Tuhan kita, namanya berkuasa atas hidup kita. Yang semangat katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam, kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang
segala pujian, segala pujian dan syukur. Mari mulai menaikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Oh Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama, segala pujian, segala pujian. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Oh mari naikkan syukur, naikkan penyembahan kita. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Shebaralaba, Oreba kashegereba. Oh Tuhan, shegereba kaseralamoya. Ayo sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Shebaralaba kasih. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Anugerah-Mu besar, rahmat-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syarala makasih, aralamu ya Bang. Kiara bandaralama ya rakasih. Kau yang terlalu ajaib, Kau yang terlalu hebat, Kau yang terlalu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, naikkan syukur buat pertolongannya, buat kuasanya yang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengingat betapa Engkau Tuhan yang dulu pernah menolong kami. Betapa Tuhan dulu Engkau pernah menyembuhkan kami dan kami tidak akan lupa itu. Engkau mengangkat kami dari
lubang kehancuran, lubang kebangkrutan, lubang kemelaratan, dan kami tidak akan lupa itu Tuhan. Engkau yang angkat kami dari tempat sampah waktu tidak ada orang menghargai kami, bahkan kami menolak diri kami sendiri. Tetapi Tuhan menerima kami dan mengangkat kami. Kami berkata, kami tidak akan lupa itu. Kami tidak akan lupa itu. Katakan terima kasih Tuhan. Aku tidak akan lupa Tuhan. Engkau yang sudah pernah menolong aku, kebaikan-Mu, apa yang ajaib yang Tuhan sudah pernah lakukan, aku tidak akan lupa Tuhan. Tidak akan lupa Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau berkata, kami menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap ajaib, Tuhan yang tetap dahsyat, Tuhan yang tetap sama perhatiannya kepada kami. Tuhan yang kasih sayangnya tidak berkurang karena dosa dan pelanggaran kami. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, yang akan bersedia menolong kami Tuhan. Engkau yang selalu berada bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bolehkah sambil kita bangkit berdiri saudara? Buka tangan kita, katakan aku kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Gerejamu mengagumimu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau
perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengagungkan Engkau. Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Engkau heran. Kami mengagumimu Tuhan, kami memujamu Tuhan. Oh, Rabba Shebaralaba, Karalaba, Sebaralaba, Shebakaralaba, ini makasih. Malam hari ini terobosan terjadi buat setiap kami. Terobosan terjadi. Shebaralaba, Ralaba. Oh, hadirat-Mu yang membebaskan. Hadirat-Mu yang melepaskan Tuhan. Terima kasih. Katakan sama Tuhan, Tuhan lawat aku sekali lagi Tuhan. Jamah aku sekali lagi Tuhan. Lawat aku sekali lagi Tuhan. Berapa banyak saudara perlukan Tuhan, katakan aku yang paling perlu Engkau Tuhan. Kalau Engkau perlukan Tuhan, katakan Tuhan, aku ini sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Ralamo. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Hadirat-Mu yang bebaskan. Oh, hadirat-Mu yang bebaskan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, maka segala rantai-rantai itu terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu Tuhan, segala belenggu-belenggu itu dipatahkan sekarang ini. Aku percaya Tuhan, bahwa malam hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, ada orang-orang yang sedang mengalami semua tekanan-tekanan dalam hidupnya itu sedang dilepaskan oleh Tuhan. Setiap belenggu-belenggu itu sedang dipatahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan. Lebih lagi, siapa yang mau lebih lagi akan hadirat-Nya? Mulai buka tangan, katakan lebih lagi Tuhan. 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 Alirkan di dalam kami lebih lagi sungai-Mu Tuhan. Alirkan di dalam kami lebih lagi sungai-Mu Tuhan. Rabakashemaralamo. Kiribakase. Shebakaralamaralama. Kirebakarabakasi. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam.
oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Sekali lagi lakukan menari, ku kan menari dan saya udah malukan. Dan ku kan bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus, oh Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, Yesus, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita sembah dengan muatan cinta. Kami mengasihi Tuhan. Kau layak terima pujian Tuhan. Ku cinta, Kau sangat berharga. Kau sangat ku cinta. Kau yang ku cinta. Yesus, Yesus, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan malam hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir, kuasa-Mu melimpah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Buat apa yang telah Kau lakukan Tuhan sepanjang minggu ini. Betapa pemeliharaan-Mu yang sempurna. Betapa tangan-Mu yang kuat menggandeng setiap kami. Dan Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan,
Sebentar kami akan duduk mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau izinkan Tuhan, Engkau yang membasuh kami dengan firman-Mu. Engkau yang mengobarkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua ranting-ranting yang tidak berbuah Tuhan boleh potong. Tuhan boleh bakar. Semua akar-akar yang bukan Tuhan tanam, Tuhan boleh cabut dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kembali membersihkan, memurnikan setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan malam hari ini. Beri kami kehausan akan Engkau. Beri kami kehausan akan hadirat-Mu senantiasa. Mari Roh Kudus, terobosi setiap kami. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini, kami ini hidup di dalam terobosan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kuasa doa, Saudara. Bulan ini kita belajar tentang doa, ya. Bulan pertama Ibu Gembala menyampaikan sebuah visi, mengajarkan kepada setiap kita bagaimana doa Bapa kami. Dan apa yang saya tangkap hari itu bahwa dalam Matius 6 Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita sebuah cara doa yang berbeda. Mengapa dikatakan sebuah cara yang berbeda? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika kamu berdoa, jangan doa dengan bertele-tele, jangan berdoa di depan-depan banyak orang, di depan umum atau di pinggir-pinggir jalan seperti yang dilakukan banyak orang. Dan apa yang Yesus sampaikan sebenarnya bahwa kita harus punya sebuah cara doa yang berbeda. Sebab doa bukan lagi sebuah perayaan, doa bukan lagi sebuah liturgi karena kita Kristen, karena kita di gereja, karena kita dalam sebuah acara rohani. Enggak, Saudara. Tapi bagaimana doa itu menjadi sebuah gaya hidup. Doa itu menjadi sebuah kehidupan dalam setiap kita, setiap hari, setiap saat, setiap detik. Doa bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada Tuhan yang jauh. Tapi doa adalah sebuah bagaimana kita membangun sebuah keintiman. Sama seperti waktu kita berbicara kepada pasangan kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Bahwa Tuhan gak ajarkan hari itu, Yesus gak ajarkan. Berdoalah kepada penyelamatmu. Berdoalah panggil Tuhan sebagai Tuhan penciptamu. Tuhan yang menyediakan apa yang kau butuhkan, perlukan. Enggak, Saudara. Tapi Tuhan Yesus ajarkan bagaimana kita memanggil Tuhan yang kita sembah adalah Bapa. Saya bisa bayangkan hari itu. Kalau saya datang kepada anak saya dan anak saya enggak tahu dia harus panggil apa. Dan anak saya mau katakan, nah ini aku papamu. Artinya bahwa ada sebuah kerinduan malam hari ini. Yang Tuhan mau sampaikan pada setiap saudara dan saya. Bahwa kalau ada sebuah pesan tentang doa, jangan tangkap doa sebagai sesuatu yang membosankan. Doa menjadi sesuatu yang liturgi atau agamawi. Tapi doa adalah sebuah panggilan untuk dekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, Saudara. Ya, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara Yesus berdoa. Sebab banyak kekristenan kita ini menjadi frustasi dengan doa. Kita menjadi menyerah. Bahkan berapa banyak kita mulai meninggalkan jam-jam doa kita. Karena kita nggak mengalami doa yang menggairahkan. Kita nggak mengalami doa-doa yang berkobar-kobar. Karena kita merasa bahwa doaku nggak pernah dijawab Tuhan. Nggak pernah ada sesuatu terobosan dalam doaku. Karena itu kita menjadi bosan, Saudara. Lah, mari kita akan melihat bagaimana doa yang berbeda yang Yesus ajarkan. Sebab waktu murid-murid dia datang kepada gurunya, kepada Yesus. Apa yang murid mau minta hari itu, dia katakan beginian, Guru, ajarkan kami berdoa. Cukup aneh
Karena murid-murid hari itu dia nggak meminta, guru ajarkan kami tumpang tangan dan kami bisa sembuhkan orang. Guru ajarkan kami membangkitkan orang mati. Guru ajarkan kami berjalan di atas air. Enggak saudara, bukankah semua itu lebih spektakuler? Tapi murid-murid melihat bagaimana hari itu guru mereka Yesus berdoa dan mereka mengalami hal yang luar biasa. Karena itu murid-murid rindu bagaimana diajarkan. Dan saya percaya biarlah ini menjadi kerinduan kita malam hari ini. Gereja Tuhan. Untuk kita ini berdoa dengan cara yang berbeda. Mari kita buka dalam Lukas 3 ayat yang ke-21 saudara. Lukas 3 ayat ke-21. Ini ayat di mana Alkitab mencatat pertama kali dikatakan Yesus berdoa. Saya percaya bahwa sejak kecil Yesus sudah berdoa saudara ya. Cuman Alkitab nggak catat. Ya, Alkitab nggak catat. Saya percaya Tuhan Yesus punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Sejak dia bayi mungkin sejak dia kecil. Tapi Alkitab mencatat bahwa ini momen pertama kali Yesus berdoa. Dan bagaimana apa yang terjadi waktu Yesus berdoa. Dan kita akan belajar bagaimana cara Yesus berdoa. Lukas 3 ayat 21 kita baca sampai ayat 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang apa saudara? Berdoa. Terbukalah langit dan dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, ini suara Tuhan, suara Bapa. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya biasanya kalau dulu dibaptis saudara ya, selesai dibaptis, wah senang luar biasa saudara ya. Saya juga beberapa kali nganter teman saya dibaptis dan beberapa kali mereka wow gitu ya. Keluarga mereka senang, tepuk tangan, foto-foto. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus hari itu berbeda. Yesus dibawa, dia berjalan ke sungai Yordan dan dia dibaptis. Dan Alkitab mencatat hari itu Yesus setelah dibaptis dia berdoa. Hal pertama apa yang kita belajar hari itu? Hal yang pertama yang Yesus lakukan, dia berdoa bukan karena sebuah kebutuhan. Karena doa yang dilakukan oleh Yesus adalah lahir dari ketaatan, bukan lahir dari kebutuhan, saudara. Sebab begini, berapa banyak kita ini berdoa karena kita butuh Tuhan. Jujur, cek dalam setiap diri saudara dan saya. Kapan kita ngalami waktu doa sungguh-sungguh? Kita bisa kuat berdoa. Tiba-tiba kita suka berdoa, saudara. Kapan, saudara? Waktu keadaan kita baik atau waktu keadaan kita kepepet? Waktu keadaan kita punya banyak uang atau waktu kita benar-benar gak punya uang dan kita gak tahu besok harus makan apa, besok harus bayar cicilan bagaimana. Sebab seberapa banyak seringkali kita ini berdoa hanya karena waktu kita ini kepepet. Gak salah, berdoa di waktu kepepet gak salah. Daripada tidak berdoa. Tapi yang menjadi masalah begini, kalau kita cuma sekedar berdoa karena sebuah kebutuhan, doa yang hanya lahir karena kepepet, kita sakit, dokter vonis sebuah penyakit yang mengerikan, kita pas nggak punya uang, atau pas kita sedang mengalami tragedi, konflik, maka kita kehilangan esensi bagaimana Yesus berdoa, saudara. Sebab hari itu, Yesus nggak ngalami tekanan. Dia sedang nggak ngalami masalah. Tapi Alkitab katakan dia cuma sedang dibaptis. Dan Alkitab mengatakan Yesus berdoa. Yesus berdoa, dia nggak tunggu masalah datang dalam hidupnya. Sebab dia tahu kalau masalah baru datang baru dia berdoa. Itulah yang disebut dengan doa agamawi. Nggak perlu jadi orang Kristen. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Semua orang yang nggak kenal Tuhan. Bahkan semua orang yang nggak beragama sekalipun. Tunggu kalau dia kepepet, nyawanya meregang. Tunggu kalau dia kepepet, hidupnya susah, sepertinya nggak ada harapan. Kalau mau diajak doa, pasti gampang, saudara. Tapi apa yang Yesus sampaikan malam hari ini adalah, ayo
Kita mulai berdoa karena sebuah ketaatan kita. Karena sebuah hubungan. Karena sebuah kerinduan. Tuhan mau kita menjadi umat. Bukan sebagai anak. Bukan tetangga. Bukan anak orang lain. Dulu waktu saya di Surabaya, di ujung gang rumah saya ini ada pengemis, saudara. Ya, ada seorang pengemis. Dan setiap kali kalau saya lewat, ya, kadang-kadang dia tuh ngemis minta uang datangi saya. Tapi kadang-kadang juga enggak. Saya juga heran, kenapa? Saya tanya teman-teman, lu ini orang kadang-kadang minta uang, kadang-kadang enggak ya? Lalu teman saya nih bilang gini, oh kalau dia enggak minta duit, berarti dia sedang punya banyak duit. Ya gitu. Karena mungkin ada orang-orang yang kasih dia uang banyak, sehingga dia merasa cukup dah, dia enggak ngemis lagi, enggak minta lagi. Tapi kalau dia pas butuh duit, jangan khawatir, dia pasti datang dan minta sama kamu. Dan betul saudara, apa yang dia lakukan, pas dia kepepet, pas dia nggak punya uang, pas mau makan, dia selalu datang. Semua orang didatangi, saudara. Tapi kalau dia pas nggak punya duit, pas punya banyak duit, saudara. Saya lewat, saudara. Tak pelengai, ya. Saya senyumi, saudara ya. Dia buang muka. Dia bahkan nggak menyapa. Seolah-olah nggak kenal, saudara. Lah berapa banyak kekristenan kita ini sama. Kita datang kepada Tuhan. Hanya kalau pas kita butuh, kita nggak bedanya, kita ini datang seperti pengemis. Sementara Tuhan merindukan, kita datang dengan sebuah keintiman, sebuah kerinduan, sebuah seperti seorang anak. Dan Tuhan mau kita hadir, kita datang, doa kita. Karena lahir dari sebuah ketaatan kita. Dan apa yang kita lihat, bagaimana waktu Yesus berdoa hari itu. Karena sebuah ketaatan. Saya pikir Tuhan gak perlu berdoa lah. Tuhan Yesus gak perlu berdoa. Bukankah dia Tuhan? Bukankah kalau dia gak berdoa, dia tahu apa yang terjadi di surga. Dan surga juga tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya di bumi. Tapi karena ketaatannya, dia tetap berdoa kepada Bapa, saudara. Dan saudara lihat, kalau orang yang berdoa dari ketaatan akan berbeda orang yang berdoa hanya cuma dari kebutuhan. Kalau kita berdoa dari cuman kebutuhan, ya saya percaya Tuhan sediakan yang saudara butuhkan. Tapi pas dengan apa yang saudara butuhkan. Tapi kita akan belajar. Waktu Yesus berdoa karena sebuah ketaatan, maka dikatakan apa saudara? Tadi ayat 21, dan ketika sedang berdoa dikatakan terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung dan terdengar suara Bapa Tuhan di surga. Hari itu terjadi sesuatu yang luar biasa di atas muka bumi. Alkitab mencatat, waktu Yesus keluar dari baptisan dia berdoa, langit terbuka, Roh Kudus turun, suara Tuhan, hadirat Tuhan, hadir, terang Tuhan hadir. Dan itulah terjadi pertama kalinya setelah 400 tahun hari itu. Tidak ada lagi suara kenabian, tidak ada lagi hadirat Tuhan di muka bumi. Dan hari itu terjadi kemuliaan di mana Yesus berdoa. Karena di mana di situ ada Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Allah Tuhan yang utuh hadir di situ. Kenapa? Karena ada seorang yang berdoa karena ketaatan. Saya percaya begini. Kalau kita semua, setiap saudara dan saya ini berdoa karena sebuah ketaatan. Dimanapun saudara berada, di situ akan ada pintu surga terbuka. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Berapa banyak saudara rindu dalam keluargamu pintu surga terbuka. Berapa banyak di saudara rindu dalam pekerjaanmu pintu surga terbuka. Berapa banyak dari kita rindu dimanapun kita berada, dimanapun saudara melayani. Dimanapun saudara berada, pintu surga terbuka.
Karena itu waktu kita berdoa, saya buat sebuah tulisan buat saya sendiri saudara ya. Quote, doa adalah ketika bumi mengizinkan surga terbuka dan mengintervensi bumi, seluruh bumi. Tapi begitu juga kalau kita melakukan dosa. Dosa adalah ketika kita mengizinkan iblis, kematian itu mengintervensi kehidupan kita. Makanya Tuhan mau setiap kita berdoa. Ya. Tapi berapa banyak seringkali kita ini berdoa hanya karena sebuah kebutuhan. Karena itu yang pertama kita belajar bahwa doa adalah sebuah ketaatan. Sampai kapan kita berdoa? Apakah sampai kebutuhan dijawab? Enggak. Kita akan belajar bagaimana kita kalau berdoa saudara ya, jangan cari jawaban doa. Berdoa itu apa? Berdoa sampai tujuan doa kita yang pertama ini adalah sampai pintu surga terbuka dalam setiap kehidupan kita. Ya. Saya mau tunjukkan sesuatu, bagaimana pintu surga itu pernah terbuka dan apa yang Tuhan perbuat buat anak-anaknya saudara. Kejadian 28 ayat 10 sampai 18. Kejadian 28 ayat 10 sampai 18. Ini kisah di mana waktu Yakub dia mendapat hak kesulungan saudara. Kejadian 28 ayat 10 ya. Waktu itu Yakub setelah dia mendapat hak kesulungan, Yakub ini sebenarnya kan anak bungsu. Dia nggak pantas mendapat hak kesulungan, berkat kesulungan. Tapi karena dikatakan dia mengingini sangat, dia merebut hak kesulungan itu dari kakaknya saudara. Dan yang terjadi adalah kakaknya marah, Esau marah. Makanya Esau mengejar dia dan mau bunuh ini adiknya saudara. Karena dia merasa ditipu oleh adiknya. Dan yang terjadi Yakub ini melarikan diri dengan ketakutan dalam hidupnya. Dan yang terjadi adalah di ayat 10 dikatakan, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara perhatikan kata-kata batu ya. Ayat 12, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Sudah perhatikan. Yakub ngalami yang namanya pintu surga terbuka. Apa yang terjadi? Waktu dia lari, dia dalam keadaan capek, dia dalam keadaan takut, hari sudah malam, dikatakan dia ambil batu besar. Dan dia tertidur di atas batu. Dan malam hari itu Tuhan mengunjungi Yakub. Dan dikatakan pintu surga terbuka. Apa yang terjadi waktu pintu surga terbuka? Ada tangga dari langit sampai permukaan bumi. Dan dikatakan ada malaikat naik dan turun. Hari itu saya nggak ngerti. Dulu saya baca ini nggak pernah ngerti. Tapi berapa waktu lalu tiba-tiba Tuhan bicara begini. Kalau kamu berdoa sampai pintu surga terbuka.
maka yang terjadi adalah ada tangga turun dan malaikat naik turun. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Yang dilakukan oleh malaikat adalah dia turun membawa semua jawaban doa yang kita butuhkan, perlukan. Malaikat turun membawa berkat-berkat surgawi. Malaikat turun membawa damai, membawa sukacita. Malaikat turun membawa kesembuhan yang kita butuhkan, perlukan. Dan waktu malaikat ini naik, apa yang dia bawa? Dia sedang membawa segala beban. Dia sedang membawa segala masalah persoalan. Dia sedang membawa segala doa-doa kita naik kepada Bapa di surga. Karena itu begini, kalau kita cuma berdoa, cari Tuhan, hanya sebuah jawaban doa, maka kita akan rugi besar, saudara. Saya berdoa hari ini, bagaimana kita berdoa mulai malam ini, mulai hari ini. Apa yang kita kejar? Kita enggak lagi kejar berkat Tuhan. Yang kita kejar adalah bagaimana pintu surga terbuka dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Hal yang sama dialami Yesus hari itu. Pintu surga terbuka. Hadirat Tuhan turun. Kuasa Roh Kudus turun. Memenuhi hidupnya. Apakah hidupnya berubah dari itu? Enggak, saudara. Apakah Yesus setelah itu hidupnya menjadi baik? Enggak. Setelah itu malah Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Tapi apa yang terjadi di padang gurun? Yesus punya kekuatan. Dia menang menghadapi segala pencobaan di padang gurun. Kenapa? Karena dia pernah mengalami pintu surga yang terbuka dalam hidupnya. Hal yang kedua, tujuan untuk kita berdoa. Jangan mencari berkat Tuhan. Tapi apa? Mendengar suara Tuhan. Tujuan kita berdoa adalah lebih banyak mendengar suara Tuhan, lebih daripada kita yang berbicara kepada Tuhan. Berapa banyak seringkali kita ini kalau berdoa, kita ini seperti laporan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan membawa banyak permintaan-permintaan. Atau sebuah daftar seperti seorang ibu-ibu kalau mau pergi ke pasar gitu ya. Sebuah daftar belanja, sebuah daftar kebutuhan yang panjang. Dan kita mulai lapor, Tuhan aku butuh A, B, C, D, E, F, G. Selesai, kita pulang. Atau yang lebih parah, kita datang kepada Tuhan, kita cuma bawa sampah-sampah dalam hidup kita. Dan kita anggap Tuhan itu seperti tong sampah. Kita datang bawa permasalahan kita buang hari ini. Minggu depan kita datang lagi, kita bawa lagi permasalahan. Dan kita buang sampah-sampah kita. Makanya kehidupan doa kita nggak pernah ngalami terobosan. Kehidupan kita nggak pernah ngalami berkat. Dan yang terjadi adalah selalu ada sampah. Karena fokus hidup kita adalah kepada sampah. Tapi malam hari ini Tuhan mau supaya setiap kita ini kalau kita datang dan berdoa, lebih banyak kita mendengar suara Tuhan. Kenapa? Sebab suara Tuhanlah yang akan membuat kita berkobar-kobar. Suara Tuhanlah yang akan membuat kita ini hidup kita berubah. Saudara, kalau saudara pelajari bagaimana bumi, langit dan bumi ini diciptakan. Langit bumi tidak diciptakan tiba-tiba keluar. Tapi langit dan bumi diciptakan karena sebuah perkataan firman dari apa yang Tuhan keluar katakan. Karena ada perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya firman Tuhan bilang gini, semua yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Semua yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hari ini cuma bawa sampah-sampah dalam kehidupan kita. Kalau hari ini doa-doa kita hanya cuma sekedar permintaan-permintaan. Percayalah, kita nggak akan punya kehidupan iman yang kuat bersama Tuhan. Kita nggak akan mengalami yang namanya kedalaman. Kita nggak akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang ajaib dalam setiap kehidupan kita.
Paulus juga berdoa, dikatakan 3 kali Paulus berdoa supaya duri dalam dagingnya diangkat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan gak pernah jawab. Tuhan gak pernah kabulkan doa Paulus. Tapi sekalipun Tuhan gak pernah kabulkan doa Paulus, Paulus tetap berjalan dan tetap mendengar suara Tuhan. Paulus tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan sampai dalam akhir hidupnya. Yesus pun sama. Dia bergumul kepada salib dan dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai dikatakan peluhnya darah, saudara. Minta kepada Tuhan, Tuhan ambil cawan ini daripadaku. Tapi Bapa di surga tidak menjawab. Dan Yesus, dia tetap menjalani yang namanya salib supaya setiap kita diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus, dia tetap terus berdoa dan tetap hidup di dalam suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena itu begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Jangan kejar jawaban-jawaban doa. Mulai malam hari ini, apa yang kita kejar adalah suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab hanya suara Tuhanlah, suara Bapa di surgalah yang membuat kita ini menjadi kuat. Saya teringat dengan apa yang dialami oleh para murid hari itu, saudara. Para murid, 2 orang murid Yesus pulang ke Emmaus. Kenapa? Mereka kecewa. Mereka patah semangat. Karena mereka melihat bahwa guru mereka yang bagi mereka, pikiran mereka bahwa gurunya kelak akan menjadi pemimpin yang akan melepaskan mereka dari jajahan Romawi, saudara. Tapi guru mereka mati. Mereka pulang kampung, pulang ke manusia lama, kehidupan yang lama. Karena kekecewaan. Roh mereka padam. Karena sepertinya hidup gak sesuai yang mereka harapkan. Tapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus hadir di dalam perjalanan mereka pulang. Dan di sepanjang perjalanan mereka bercerita, Yesus bercerita, Yesus menyampaikan, mengingatkan lagi saudara. Sekalipun mereka nggak tahu ini siapa yang berjalan bersama mereka. Sampai kepada sebuah titik, sebuah tujuan. Tiba-tiba mereka katakan demikian. Tiba-tiba roh kita berkobar-kobar. Bukankah hati kita, roh kita berkobar-kobar. Sebab suara Tuhan diperdengarkan hari itu, saudara. Dan 2 murid yang ini kembali ke Yerusalem dan mereka mengabarkan Injil. Mereka mengabarkan tentang kebangkitan Yesus. Kembali roh mereka berkobar-kobar. Hari ini saya mau sampaikan begini. Kalau ada dari kita mulai padam roh kita. Karena kita mungkin kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan keadaan yang gak berubah. Mungkin kita perlu berdoa sampai kita mendengar suara Tuhan. Mungkin kalau hari ini kita sedang dalam keadaan takut. Saudara sedang dalam keadaan khawatir tentang masa depanmu, tentang anakmu, tentang bisnis saudara, tentang kesehatan saudara. Mungkin yang perlu kita kejar hari ini bukan sekedar kesembuhan, tapi mendengar apa yang Tuhan mau bicara, saudara. Beberapa waktu lalu, kalau saudara tahu ya, beberapa saudara tahu, tiba-tiba saya ini masuk UGD dan saya masuk rumah sakit di Semarang, saudara. Saya itu nggak ada sakit apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya lupa itu ya, bulan lalu ya, Agustus, sebelum 17 Agustus. Tiba-tiba badan saya itu panas, menggigil, itu Minggu pagi. Saya cancel semua pelayanan, saya pikir wah cuman menggigil, cuman demam, saya kasih obat, saya pikir nanti sore bisa ibadah. Ternyata sorenya saya tetap gak kuat, saudara. Saya kasih obat, antibiotik, saya kasih vitamin, segala macam. Saya pikir pasti besok udah sembuh, udah sehat. Ya. Jujur hari itu ada perasaan takut. Sakit apa saya ini? Kok aneh? Jangan-jangan saya kena COVID lagi ini ya, sampai saya di-swab lagi sama istri saya, saudara ya. Dan hasilnya hari itu negatif sih. Tapi yang terjadi hari Seninnya, tubuh saya ini enggak membaik. Saya bangun pagi, saya pikir saya sudah sehat. Saya bilang sama istri saya udah ketahan seger. Itu jam 6, jam 7 saya bangun.
Tiba-tiba jam 8 saya mandi saudara. Habis mandi tubuh saya ini menggigil. Saya pikir ini mungkin karena mendung hari itu. Saya berjemur, saya cari matahari, saya manas. Ya, saya manas, menggigilnya hilang. Saya masuk kamar, saya pikir aduh saya tidur sebentar. Saya mau minum, siapin bubur, saya minum. Tiba-tiba waktu masuk kamar, saya ini menggigilnya semakin parah dan tidak bisa berhenti. Benar-benar tidak bisa berhenti saudara. Sampai saya itu pegang gelas saya itu goyang semua saudara ya. Istri saya nggak tahu, anak saya masih ada di kamar yang besar, istri saya sedang jahit di belakang. Saya nggak cerita siapa-siapa, saya mencoba untuk jalan mau manas lagi cari matahari saudara. Saya nggak kuat, saya takut semaput saudara ya. Akhirnya saya balik ke kamar, saya selimutan saudara. Entah bagaimana tiba-tiba istri saya masuk dan dia begitu kaget karena lihat wajah saya ini sudah pucat. Dia buka selimut, dia pegang ini kanan, tangan dan kaki saya ini dinginnya luar biasa. Saya pucat saudara. Dan anak saya dipanggil dan anak saya juga panik. Tiba-tiba saya dilarikan, saya dibawa ke UGD dan saya diinfus. Di tengah saya masih diinfus, saya masih dianum, badan saya masih menggigil saudara. Istri saya bilang gini, saya tak ngabari mama, Bu Esther ya, Bu Gembala dikabari. Bu Gembala agak lama setelah itu nggak datang setelah kira-kira 1-2 jam ya baru beliau ini datang. Waktu Ibu Gembala datang, tubuh saya ini menggigilnya hilang, gantinya apa saudara? Panas tinggi. Ya. Dari yang menggigil kedinginan tiba-tiba panasnya tinggi, dipegang ini sampai panas sekali dan keringat ini keluar semua ya, basah semua, baju, celana, kepala ini basah. Sampai tisu yang di UGD itu habis saudara ya, dipakai oleh anak saya buat ngelapi keringat saya, sampai ranjang yang saya pakai itu basah semua. Jujur saya itu takut, mungkin ada sesuatu dalam jantung saya atau liver atau apapun saudara. Ya. Anak saya takut, istri saya takut, semua takut. Tiba-tiba datang Ibu Esther, Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala bilang gini, saya tadi berdoa dan Tuhan bilang, kamu oke, kamu nggak ada sakit apapun. Saya tangkap itu saudara. Saya cuma percaya amin. Dan saya selalu perkatakan, saya tidak ada sakit penyakit apapun dalam tubuh saya. Tidak ada sakit penyakit apapun dalam tubuh saya. Sekalipun hari itu beberapa perawat katakan, Pak ini mungkin lambungnya, ini mungkin tensinya, ini apa, saudara. Tetap saya katakan saya tidak ada sakit apapun. Ya, siang itu agak sore tubuh saya sudah mulai membaik, lalu saya bilang bawa saya ke Semarang karena saya mau check up sekalian semua. Saya cuma mau membuktikan bahwa Tuhan itu benar, bahwa suara Tuhan tidak pernah salah. Suara Tuhan berkuasa melebihi dari apapun yang kita lihat. Dan betul saya dibawa ke Semarang, jujur badan saya sudah agak enak, ya, sudah agak sehat. Besoknya saya dicek semua, cek darah, cek USG, semuanya dicek. Tapi sebelum cek, dokternya masuk. Dan dokter bilang gini, wah kalau lihat dari badanmu ini kelihatannya penyakitmu banyak ini ya. Lihat dari bentuk perutmu gini nih, kira-kira mungkin levermu ada penyakitnya. Kira-kira nanti ini bahayanya ke ginjal, ke jantung, ke pankreas dan segala macam. Ya, saya cuma bilang gini, oh dok salah. Sebab Tuhan bilang, saya sehat. Saya bilang dalam hati begitu saudara. Dan betul, siangnya sorenya saya dites darah, besoknya saya dicek lagi sampai 1-2 hari dan saya tunggu. Dan hasilnya, kalau saudara tahu, semua nilai tes darah saya, semuanya negatif dan hasilnya saya dinyatakan sehat saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Hari itu cuman saya percaya satu hal. Kadang-kadang apa yang perlu kita cari di dunia ini. Apa yang perlu kita cari kalau kita ini ketemu Tuhan. Kadang-kadang kita perlu cuma cari suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara. Sekalipun hari itu Tuhan katakan, nak tubuhmu sehat. Hari itu saya masih sakit. Tubuh saya masih sakit. Saya masih meriang, saya masih panas. Tapi roh saya berkobar. Roh Kudus yang di dalam saya katakan, karena Tuhan bilang sehat, kamu tetap sehat. Kamu pasti sehat. Ayo,
Saya mengajak supaya setiap kita, waktu kita berdoa, bukan sekedar mencari jawaban doa. Saya tahu bahwa setiap kita punya banyak pergumulan, banyak kebutuhan, banyak mungkin yang sesuatu yang penting yang harus kita selesaikan dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, mungkin dalam kesehatan kita. Kelihatannya nggak ada jalan keluar, kelihatannya mungkin dokter juga sudah angkat tangan, mungkin orang-orang di sekeliling kita nggak bisa bantu. Apa yang kita butuhkan hari ini? Cari suara Tuhan. Cari suara Tuhan. Kejar sampai surga terbuka. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa sampai surga terbuka, saudara. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri saudara. Katakan ayo berdoa sampai kita dengar suara Tuhan. Sampai surga terbuka. Dan malaikat turun naik membawa berkat-berkatnya. Amin saudara. Hal yang kedua kita akan belajar dari bagaimana Yesus berdoa. Saya minta pemain musik. Kita buka dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 dikatakan bagaimana Yesus itu berdoa, saudara. Ya, yuk kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam bahasa Inggris kata pembela ini intercession. Artinya pendoa syafaat. Doa syafaat itu gini loh. Kalau doa syafaat itu artinya kita berdoa, tapi berdoanya buat orang lain. Kita berdoa untuk bangsa, itu namanya doa syafaat. Kita berdoa buat tetangga kita, itu namanya doa syafaat. Nah, dikatakan tadi, apa yang Yesus dilakukan? Waktu Yesus mati, bahkan dikatakan dia bangkit naik ke surga. Kalau kita pikir bahwa Tuhan Yesus di surga, dia sedang menikmati hidup, dia sedang menikmati vilanya, istananya, leye-leye, menikmati makan minum. Kita salah total. Tuhan gak berdiam sampai hari ini. Tuhan yang kita sembah, dia gak sedang duduk di balkon sorga dan melihat setiap kita, oh ini anakku Lukas ini sedang khotbah. Oh ini anakku Lukas ini kemarin sedang sakit, dah biarin sakit dulu lah. Oh ini anakku sedang menderita. Lalu Tuhan cuma lihat. Enggak saudara. Oh ini anakku sedang dalam pergumulan. Sedang diincar sama iblis. Dan Tuhan cuma diam aja. Enggak. Alkitab mencatat apa yang Yesus lakukan di surga. Dikatakan dia berdoa syafaat. Dan dia tetap berdoa buat saudara dan saya. Kalau kita pikir bahwa Tuhan sedang sibuk membangun istananya di surga, kita salah. Yesus tidak sibuk sedang membangun istananya di surga. Dia sedang sibuk membangun kerajaannya di atas muka bumi. Dengan cara mendoakan saudara dan saya. Kita buka satu lagi. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa. Kata senantiasa ini bukan cuma sekali atau dua kali atau kadang-kadang, enggak. Tapi dikatakan senantiasa, selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Apa yang Yesus lakukan dikatakan untuk menjadi apa saudara? Pengantara mereka. Mereka ini siapa? Saudara dan saya. Gereja Tuhan. Orang percaya. Anak-anaknya yang dikasihinya. Kata pengantara dalam bahasa Inggris juga sama. Intercession. Dikatakan Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita. Hari ini. Dia menolong kita hari ini. Bagaimana caranya? Dia di surga. Dia sedang berdoa. Dan selalu berdoa buat saudara dan saya. Kenapa Tuhan Yesus selalu berdoa? Alasan simpel. Selama di muka bumi masih ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami susah, maka Yesus akan selalu berdoa. Selama di muka bumi dia melihat anak-anaknya, kita masih bergumul, kita masih berjuang. Gerejanya masih di dalam aniaya, kita gerejanya masih di dalam
masalah persoalan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau sampaikan, bahkan sampai detik hari ini, bahkan sampai hari ini, malam ini, Tuhan masih berdoa buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Sebab Alkitab katakan dia senantiasa berdoa, bersyafaat untuk kita, saudara dan saya. Dan kalau kita tahu harusnya dia berdoa, selalu berdoa dan tetap berdoa, bukankah kita gerejanya juga tetap berdoa? Sebab firman katakan, harusnya rumahku menjadi rumah doa. Baitku menjadi rumah doa. Siapa baitnya? Saudara dan saya. Kitalah rumahnya. Kita bukan rumah iblis. Kita bukan rumah dosa. Amin. Kita bukan rumah rusak. Kita bukan rumah yang gak berguna. Saudara ditebus dengan darah yang mahal. Kita dicintai, kita dikasihi. Kita gak dibiarkan apa adanya. Tuhan sedang bangun gerejanya hari ini. Menjadi apa? Rumah doa. Yesus di surga, dia tidak sedang menginjil. Dia bahkan tidak sedang nyanyi, menaikkan pujian. Enggak. Apa yang dia lakukan, dia sedang sibuk berdoa buat saudara dan saya. Supaya kita kelak juga akan menjadi rumah doa. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia tidak berdoa. Kalau mendoakan kita, dia tidak panggil malaikatnya. Kamu Mikael, kamu Gabriel. Aku capek berdoa buat anakku yang namanya Lukas ini. Gantian kamu. Enggak. Dia enggak minta malaikat-malaikat yang lain untuk mendoakan kita. Dia berdoa sendiri. Matanya tertuju. Hatinya tertuju. Setiap hari, setiap saat buat saudara dan saya. Dan dikatakan dia senantiasa berdoa buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya mau katakan, karena itu kalau kita ini meninggalkan Tuhan, kita rugi besar. Jangan pernah tinggalkan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Sebab gak ada Tuhan yang seperti Tuhan yang kita sembah, saudara. Saudara boleh belajar Allah lain. Bagaimana Allah lain memperlakukan umatnya. Hanya cuman minta disembah. Hanya cuman meminta upeti, meminta sajen, meminta persembahan. Tapi berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Dia akan memberikan hidupnya. Bahkan sampai dia naik ke surga sekalipun. Matanya, perhatiannya, kasihnya, bahkan doanya gak pernah lepas buat hidup saudara dan saya. Karena itu saya mau katakan begini, kalau kita berdoa hari ini, kalau saudara berdoa hari ini, saudara tidak berdoa sendiri. Sebab ada pribadi yang mengasihi saudara. Pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Pribadi yang penuh kuasa sedang duduk, bersujud, berdoa bersama saudara. Dimanapun saudara berada, yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berapa banyak seringkali kita merasa, Pak, saya doa sepertinya sendiri, sepi. Sepertinya saya gak punya kekuatan. Saya mau katakan, no, bangkit. Mulai berdoa, sebab engkau gak berdoa sendiri. Saya akan tunjukkan bagaimana, betapa pentingnya kita tetap ikut berdoa. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ini cerita di mana beberapa saat sebelum Tuhan Yesus ini disalibkan, saudara. Bahkan saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia masih mendoakan muridnya. Dia masih memperhatikan muridnya. Tuhan Yesus masih mengasihi muridnya, saudara. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Tuhan bilang gini. Dia melihat kepada Petrus. Dan Yesus katakan demikian. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hari itu Yesus sedang ditangkap. Dia sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Karena sebentar dia akan ditangkap, dia akan disiksa. Dia akan menghadapi yang namanya kengerian.
Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang memperhatikan, mengasihi saudara dan saya. Dia lihat Petrus, dia katakan, Simon, Simon, aku berdoa buat kamu. Sebab iblis telah akan menampi kamu. Saudara perhatikan gini, iblis itu kerjaannya, dia datang kepada Tuhan. Dan dia menceritakan semua yang buruk tentang anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk dalam pencobaan. Saya teringat dengan kisah bagaimana waktu Ayub, iblis itu datang kepada Tuhan dan menceritakan semua hal yang buruk kepada Ayub. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, pantesan Ayub nyembah kamu. Lawang Ayub mau berkati. Coba berkatnya ambil. Pantes Ayub bisa nyembah, datang ke gereja. Dia aktif mempersembahkan korban. Karena mau kasih kesehatan. Coba kalau kesehatannya kamu ambil Tuhan. Coba kalau dia dalam kesakitan, dalam penderitaan. Apakah dari mulutnya masih bisa memuliakan namamu? Iblis itu juga lakukan hal yang sama kepada kita sampai hari ini. Dan kepada Paulus, kepada Petrus. Tapi yang terjadi adalah Ayub didapati tetap setia kepada Tuhan. Dan hari itu Petrus juga sedang menghadapi penampian yang sama oleh iblis. Karena itu Tuhan bilang gini, Simon, Simon, berdoalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu gak masuk di dalam percobaan. Karena itu Yesus panggil muridnya yang harusnya namanya kan Petrus, saudara. Simon ini nama lama. Arti kata nama Simon ini gak stabil, lemah. Waktu Simon ketemu Tuhan jadi muridnya, Tuhan beri nama, kamu namamu Petrus, batu karang tidak tergoyahkan. Itu nama yang baru, manusia yang baru. Tapi hari itu apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara? Apa yang dilakukan oleh Simon? Apakah Simon berdoa? Apakah Petrus berdoa? No. Simon Petrus memilih untuk tidur lebih daripada berdoa. Karena itu Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan Yesus bilang gini, Simon, Simon. Artinya begini, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak berjaga-jaga, maka yang terjadi adalah Simon, Simon nama kita akan balik. Simon, Simon, Simon yang lemah. Simon bicara tentang dosa lama kita. Simon bicara tentang dosa-dosa masa lalu. Manusia lama kita, manusia daging kita. Manusia yang lemah kita, manusia yang gampang jatuh dalam dosa akan kembali dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak berjaga-jaga. Saya nggak tahu Simon apa yang saudara punya. Simon apa yang dalam hidupmu? Mungkin bisa tentang depresi, itu Simon. Mungkin bicara tentang karakter lama, pemarah, pornografi, ikatan-ikatan dosa. Akan kembali dalam setiap kehidupan kita kalau kita nggak berdoa. Dan apa yang terjadi? Petrus memilih untuk tidur. Maka yang namanya Simon kembali dalam hidupnya. Namanya kelemahan kembali. Dan kita tahu ujung dari kehidupan Simon Petrus. Dia potong telinga orang. Emosi, amarah keluar. Manusia lamanya keluar. Dia menyangkali Tuhan 3 kali. Bahkan terakhir dikatakan dia menghujat Tuhan. Mengutuk Yesus, gurunya sendiri. Dia kembali berjalan menjadi pelayan, nelayan saudara. Dan apakah yang terjadi manusia lamanya? Apakah dia hidup makmur? No. Dia mengalami yang namanya resesi. Gak bisa makan. Sama persis waktu pertama kali Tuhan temukan dia sebagai pengemis, sebagai nelayan yang gak pernah bisa makan. Yang gak pernah dapat apa-apa saudara. Sama persis. Itulah yang terjadi kalau kita gak berdoa. Saya berdoa cuman malam hari ini. Supaya setiap kita menjadi orang-orang jemaat gereja yang tetap berdoa. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika ayat 17, 5 ayat 17. Baca sama-sama ya, karena ini ayatnya panjang saudara ya. Baca dengan keras. Sudah siap? 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Waktu saya baca ayat ini aneh. Kenapa ini ayat begitu pendeknya? Karena ayat ini sebenarnya ada di tengah-tengah kelompok kumpulan kata-kata. Tapi kenapa tulisan tetaplah berdoa ini diberi ayat khusus? Kenapa enggak dijadikan satu dengan ayat 16 atau ayat 17 atau ayat 18?
Tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, senantiasa dalam Tuhan, tetaplah kuat dan bla 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 segala macam. Karena Tuhan sedang berbicara, Dia sedang mau poin kepada setiap kita. Supaya kita gerejanya tetaplah berdoa. Saya mau sampaikan begini, ini ayat yang paling kecil, yang paling sederhana yang ada di Alkitab kita. Tapi kalau kita melakukannya, tapi kalau kita masuk di dalam ayat ini ayat yang paling dahsyat yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ayat yang sederhana ini gak perlu diterjemahkan oleh orang pintar. Ayat yang sederhana ini tidak perlu diterjemahkan dengan teologi yang terlalu tinggi saudara. Karena semua kita pasti akan mengerti bagaimana ayat ini berbicara dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetaplah berdoa sebab dari satu ayat ini yang akan membuka pintu surga terbuka buat kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa supaya Roh Kudus malam hari ini membuka pikiran kita, membuka hati kita. Kita menjadi rumah doa, bahkan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara, malam hari ini tiba-tiba Tuhan ingatkan, berapa banyak saudara melihat mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin dalam keluarga saudara, dalam bisnis kita butuh yang namanya terobosan. Sepertinya nggak ada terobosan setelah pandemi. Sepertinya tembok besar atau batu dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, aku akan membuka tingkap surga. Aku akan membuka pintu surga di dalam setiap kehidupanmu. Dan adakah orang yang berdoa? Adakah orang yang mencari wajahku? Kata Tuhan.
Adakah orang yang berseru-seru di rumah, di pekerjaan, orang yang berseru-seru untuk bangsa ini, bahkan orang berseru-seru untuk kota, supaya pintu surga terbuka? Kalau itu saudara-saudara boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa supaya saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan punya roh doa. Minta roh doa itu saudara malam hari ini. Supaya Tuhan pakai setiap saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Biarlah kau bangkitkan gerejamu sekali lagi Tuhan malam hari ini Tuhan. Supaya setiap kami menjadi orang-orang yang membawa terobosan. Kami ini menjadi pendoa-pendoa. Kami menjadi rumah-rumah doa. Supaya dimanapun kami berada, kami ini adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu surga. Kami sedang berdoa bukan karena untuk kami sendiri. Kami juga sama seperti engkau berdoa, bersyafaat. Kami sedang bawa Tuhan anak kami. Kami bawa Tuhan keluarga kami, pasangan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan pekerjaan kami, karyawan kami. Kami bawa Tuhan apapun orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Supaya mereka mengalami terobosan. Mereka mengalami pintu surga terbuka Tuhan. Urapi Tuhan, urapi gerejamu, urapi setiap anak-anakmu Tuhan. Mereka pulang dari tempat ini menjadi pembawa terobosan. Mereka akan pulang dari tempat ini. Mereka yang akan membuat tingkap-tingkap surga terbuka. Tingkap-tingkap langit terbuka. Pintu-pintu surga terbuka. Di tempat ini para revivalist dari anak-anak, dari anak remaja, bahkan sampai kepada orang tua sekalipun Tuhan. Kami semua adalah gereja, rumah doamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan biarlah Roh Kudus kau terus berbicara dalam setiap hati kami, hidup kami. Supaya setiap kami pulang dari tempat ini, kami enggak lagi masuk zona nyaman kami. Kami terus berjuang, kami terus berdoa, kami terus akan menyelesaikan peperangan kami. Kami menjadi umat yang semakin kuat, sebab kami berjalan bersama Tuhan. Sebab kami melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan sampai kepada anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar pengumuman dan kita akan mempersiapkan persembahan-persembahan kita Saudara. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah WI akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 5 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir atau mungkin 1-2 kali hadir dan kita belum mengenal? Bolehkah saudara angkat tangan di tempat saudara? Boleh lambaikan tangan supaya kami bisa melihat dan kami bisa mengenal saudara dan saudara bisa dilayani dalam pengembalaan. Ada? Oh, ada. Selamat datang Pak. Selamat bergabung dan ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kami mohon bisa tinggal sebentar ya sebelum selesai ibadah supaya kami bisa mengenal ya. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bawa persembahan-persembahan kita. Segala puji, segala hormat, segenap
kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang datang beribadah Tuhan malam hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah maupun yang mengikuti streaming online di tempat ini Tuhan. Kami rindu supaya setiap hati kami, roh kami di akhir zaman ini, kami terus berkobar-kobar Tuhan untuk mengasihi-Mu dan mengikuti-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang dalam bulan ini berulang tahun, mereka sedang merayakan ulang tahun mereka. Biarlah segala ucapan syukur, biarlah segala pujian itu keluar dari mulut mereka. Dan bagaimana mereka melihat penyertaan berkat-Mu itu mengalir sepanjang tahun dalam hidupnya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesuksesan dalam setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga membawa persembahan-persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu semua yang kami miliki adalah daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah benih-benih yang kami tabur ini Tuhan akan dipakai untuk memperluas Injil kerajaan-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa, akan ada banyak suara-suara kenabian, suara-suara Tuhan akan diperdengarkan Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Berkati pada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menabur dengan sukacita dan yang mengembalikan setiap persepuluhan tanda ketaatan mereka. Kami juga mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami, ini masa depan kami. Pegang setiap kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan biarlah kami terus berjalan dengan-Mu sampai seumur hidup kami. Melihat kebaikan serta kemurahan-Mu Tuhan. Nyata dan berlimpah. Dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan segala berkat jasmani, berkat rohani. Segala apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam hati kita. Tetapi Tuhan surga sudah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Dan semuanya itu akan kita nikmati dan kita akan bawa pulang. Dan terlebih adalah hadirat Tuhan. Hadiratnya yang selalu menyertai kita. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Surga termasyhur berkas